sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu diantara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya. Sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, "Ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok